Kegiatanmu yang itu-itu saja mungkin saja membosankan, tapi iman akan menjadikannya sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Weekend di awal bulan, tapi kayaknya nggak ada weekend bagi para ibu rumah tangga. Kegiatan yang itu-itu saja terkadang membosankan, tapi percaya ya bunda, bahwa hal ini pasti suatu saat nanti kita rindukan. Apa kabar di awal bulan? Tim yang baru gajian boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Dan tim yang tanggal 25 sudah habis 1 pekan dari gajian, gimana? Anggaran masih aman terkendali atau gimana? Nah, ini Bun Ai baru coba-coba ya untuk bikin daily vlog sesuai dengan permintaan teman-teman yang banyak DM di Instagram. Bun Ai coba dong sekali-kali bikin daily vlog. Wow, kadang-kadang bikin video nulis aja Bun Ai padahal bukan Ayu Ting Tong gitu ya. Tapi goyang-goyang terus tripodnya, apalagi daily vlog yang harus mindah-mindahin tripod. Tapi gak apa-apa, kadang-kadang kita harus membuat diri kita jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Karena banyak kan kehidupan, ujian di dunia nih ternyata terlewati dengan baik, padahal kalau dipikirin kayak kita gak sanggup. Bener gak teman-teman? Wow, langsung kena kultum lagi di awal video. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Oke, untuk hari ini sambil nemenin Bun Ai bebenah cuci piring. Nah ini alhamdulillah Bun Ai baru aja pindahan. Mungkin kalau yang udah lama nih ngikutin video Bun Ai, pastinya menemukan suasana baru di rumahnya Bun Ai. Jadi bukan di makeover rumah yang lama, tapi emang Bun Ai baru aja pindahan. Oke, sambil nemenin Bun Ai bebenah, kita sharing-sharing kenapa sih alasan Bun Ai itu konsisten untuk berhemat. Dan sejak kapan Bun Ai menerapkan anggaran untuk pengaturan keuangan? Oke, jadi yang pertama setelah menikah, sedikit cerita ya. 12 Mei 2012 Bun Ai itu nikah sama Pak suami ya. Nah sebelum menikah Bun Ai mau sharing bahwa Bun Ai itu bercita-cita menjadi ibu rumah tangga. Jadi Mei nikah, baru hamil, belum mabuk-mabuk, tetap langsung ngajuin resign dan berhenti saat itu juga. Dan keterusan deh sampai sekarang. Oh kayak iklan ya. Bercanda teman-teman. Nah, terus ada yang tanya, Bun Ai dulunya bekerja nggak sih? Iya bekerja, tapi nanti ya kapan-kapan Bun Ai ceritain Bun Ai kerjanya tuh di mana aja. Next kita bakalan bahas karena kali ini Bun Ai lebih mau sharing kenapa Bun Ai konsisten untuk berhemat. Jadi setelah memutuskan resign pastinya kita udah tahu nih resikonya bahwa rumah tangga ini akan hanya ditopang satu pendapatan. Nah Bun Ai udah bilang sama Pak suami bahwa nanti ketika berhenti insya Allah Bun Ai akan memberikan memberikan image kepada anak-anak bahwa IRT itu bukan takdir tapi profesi. Sehingga alhamdulillah dari menikah sampai sekarang nih, alhamdulillah udah 10 tahun, ada aja gitu ya sumber pemasukan yang Bun Ai lakukan. Mulai dari jualan produk kecantikan, tas, terus Bun Ai juga jualan kayak cireng-cireng dulu ya, belum ada. Terus akhirnya kita memutuskan untuk hidup mandiri. Nah di rumah yang dulu Bun Ai juga jualan lauk mateng, kue-kue, segala jenis kegiatan yang memang masih bisa Bun Ai lakukan di rumah. Insya Allah Bun Ai pengen selalu berkarya gitu teman-teman. Nah jadi alhamdulillah nih meskipun receh-receh gitu, dari Bun Ai sendiri selalu ada pemasukan. Nah ini sangat-sangat bermanfaat. Nah yang pertama alasan Bun Ai konsisten berhemat, yang pertama banget adalah bukan biskuit Roma, apalagi Roma Irama nih ya. Gegas banget kamu Bun Ai, enggak bercanda. Jadi yang pertama betul Bun Ai sadar bahwa suami Bun Ai bukan bergaji sultan. Nah hal ini nih yang Bun Ai tanamkan di pikiran sehingga Bun Ai harus hati-hati untuk menggunakannya. Jangan sampai ya kalau udah ngerasa gajinya nggak sultan, pas-pasan, kita tuh makanya seenak-enaknya aja. Terus nanti yang mau membiayai keinginan-keinginan kita, pasti dong yang namanya rumah tangga, seiring berjalannya waktu akan muncul keinginan-keinginan baru. Itu siapa? Nah itu tuh yang bikin Bun Ai selalu berpikir 2 kali untuk menggunakan uang secara kebablasan. Oke teman-teman, kalau teman-teman gimana nih? Apa sih yang membuat motivasi untuk selalu berhemat? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah kita lanjut nih. Yang kedua yang membuat Bun Ai selalu konsisten berhemat adalah memikirkan jangan sampai
Bun Ai itu menjadi pribadi yang egois, teman-teman. Nah, di sini Bun Ai mau sambil terbang. Itu karena ada kipas angin ya di di atas langit-langit itu. Jadi Bun Ai ini sambil ngelap-ngelap meja makan. Gimana teman-teman? Bun Ai udah cocok belum bikin daily vlog? Kalau nggak cocok tulis di kolom komentar, kalau cocok juga tulis di kolom komentar ya. Bunda juga emang sih ada rencana untuk bikin channel tentang kegiatan harian ibu rumah tangga. Tapi ya gitu, masih maju mundur karena mikir video Bun Ai yang selalu seperti Ayu Ting Tong goyang-goyang ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih. Yang kedua adalah Bun Ai selalu berpikir kurva yang turun naik. Jadi saat ini mungkin kebutuhan anak-anak tuh masih turun, kesehatan kita masih naik, produktivitas kita masih naik, masih tinggi. Nah, nanti akan ada masanya di mana anak-anak kebutuhannya naik, kekuatan kita yang menurun. Nah, itu yang Bun Ai selalu berpikir, suatu saat kalau itu terjadi, Bun Ai biasa hidupnya enak-enak aja, flat-flat aja, anak-anak juga biasa dengan gaya hidup yang tinggi. Apakah ketika kurva itu datang Bun Ai sanggup itu ya teman-teman? Jadi jangan sampai gitu ya, ketika anak-anak kebutuhannya tinggi, kita nggak ada persiapan sama sekali, kekuatan kita juga melemah, yang ada kita malah stres dalam satu kurva tersebut. Jadi kayak tabrakan bahasa Bun Ai. Itu sih yang selalu Bun Ai pikir kembali. Bunda juga nggak mau jadi ibu yang egois. Apa itu ibu yang egois? Nanti kita masuk ke alasan ketiga. Karena sebelum ini Bun Ai mau sapa-sapa dulu sambil teman-teman ngeliat Bun Ai sapu-sapu dulu. Oke, jadi langsung aja yuk kita sapa. Dan kalau yang belum disapa, boleh nih bantu-bantu tulis di kolom komentar. Oke, langsung kita sapa. Orang kaya punya toko. Halo Majalaya dan Purwokerto. Ada Panda lagi ketawa. Halo Samarinda dan juga Sumbawa. Pak Bayu lagi kesel. Halo Indramayu dan juga Kalsel. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe ya. Dan jika berkenan boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Nah, ini tuh Bun Ai sambil beres-beres rumah ya teman-teman. Alhamdulillah meskipun kegiatan itu aja kayaknya ya, tapi Bun Ai tuh alhamdulillah banget, happy banget. Ya meskipun kadang-kadang on off gitu, kadang seneng, kadang kesel, ya biasa lah ya. Nah ya gitu ya teman-teman, ini Bun Ai sambil benah-benah rumah. Kadang-kadang habis kayak gini tuh udah langsung porak-poranda lagi ya, rumahnya tuh udah hancur lagi sama kegiatan anak-anak. Tapi it's okay, nanti insya Allah suatu saat kita bakal ngerinduin masa-masa ini. Jadi sekarang nikmati aja. Nah ini tuh area dapur masih berantakan karena tadi anak-anak tuh kalau liburan suka berenang di area perumahan. Jadi alhamdulillah nih di perumahan Bun Ai itu menyediakan fasilitas kolam renang. Jadi banyak juga yang DM, Bun Ai rumahnya ada kolam renang ya? Enggak. Alhamdulillah ya, OTW, mudah-mudahan sih nanti Allah percayain gitu. Enggak teman-teman, jadi itu hanya fasilitas aja, tapi khusus untuk warga dan tamunya warga itu free teman-teman, dan gak dibuka buat umum. Oke, jadi lanjut ya, kita masuk ke alasan ketiga kenapa Bun Ai konsisten berhemat. Ini mohon maaf banget, ada Abang Bima lagi ganti baju. Alasan yang ketiga, kenapa Bun Ai selalu konsisten untuk berhemat? Sebenarnya gini, makna konsisten nih Bun Ai lurusin dulu ya. Konsisten tuh bukan berarti nggak pernah nggak hemat atau nggak pernah ngeboros gitu, enggak. Tapi mungkin dalam 1 bulan ada lah lost antara 5 hari, 6 hari itu ada. Tapi Bun Ai selalu meyakini bahwa berhasil bukan harus 100%. Yang terpenting kita tetap balik lagi ke tujuan kita. Oke, alasan yang ketiga adalah Bun Ai tidak mau menjadi ibu yang egois, yang hanya memikirkan gengsi hari ini. Anak-anak harus sama gaya hidupnya dengan yang orang-orang lihat. Kita harus hidup sesuai dengan brand image orang lain. Orang lain mungkin melihatnya, masa sih kamu gak bisa, masa sih kamu gak mampu. Bun Ai gak mau egois itu. Karena kalau Bun Ai cuma mikirin nih gengsi diri sendiri, kasihan anak-anak. Jangan sampai nih anak-anak puas hiburannya tapi gak ada dana pendidikan. Anak-anak puas jajannya tapi masa depannya
kita hancurkan dengan ya mencuri masa produktif mereka sehingga kita menjadi beban. Ya, kalaupun saat ini kita menjadi sandwich generation gitu, mudah-mudahan kita bisa putus sandwich generationnya itu cukup sampai kita aja teman-teman. Jadi itulah 3 alasan Bun Ai bismillah untuk selalu konsisten. Kadang-kadang ya yang namanya manusia itu pasti ada lost controlnya, tapi Bun Ai selalu lagi on track. Wah, nanti kalau saya begini terus anak-anak gimana? Nah, Bunda juga mau ngasih tips nih di akhir video untuk para ibu rumah tangga yang selalu ngerasa aku sih bisa berhemat Bunai, tapi suamiku gimana? Nah, ini sedikit cerita bahwa sebenarnya suami Bunai itu basicnya bukan orang yang mau hemat, bahkan gak suka kalau orang itu senantiasa hemat. Dia itu senangnya ada uang ya udah dihabisin aja. Gak ada uang ya udah kita ngutang aja gitu. Nah, tapi balik lagi, sabar aja dulu karena kan ketika kita nikah nih kita puluhan tahun hidup dengan gaya orang tua kita. Nah, suami juga sama nih, puluhan tahun hidup dengan gaya hidupnya dia. Nah, teman-teman selalu berpikir sama seperti arus kas keuangan, ada pemasukan dan pengeluaran. Kalau dalam rumah tangga si suami udah cuek sama keuangan, istrinya juga cuek, terus nasib anak-anak gimana? Jadi langkah yang harus kita lakukan kalau menurut Bun Ai adalah kita fokus aja dulu sama anggaran kita. Nah, berikan suami batasan untuk anggarannya. Jangan sampai terjadi suaminya udah cuek keuangan, istrinya juga cuek keuangan, ujung-ujungnya nanti apa? Anak-anak nih masa depannya yang berantakan. Jadi itu nih teman-teman, alhamdulillah Bun Ai udah kelar beberesnya. Sambil ngoceh-ngoceh, teman-teman mudah-mudahan gak bosen. Ya, lihat ya, udah rapih langsung deh. Abang Rafa udah pengen rebahan. Gak apa-apa ya teman-teman, nanti rapi, berantakan, gak kelar-kelar, alhamdulillah aja. Yang penting kita dikasih sehat. Dan itu alhamdulillah kamarnya Rafa sama Bima ya begini adanya ya teman-teman, belum ada makeover yang gimana-gimana. Nah, kalau cat tadi emang di catnya di apa ya, inovasi dari tukangnya itu sendiri yang kebetulan emang kerabat dekat Bun Ai juga. Nah, ini alhamdulillah Bun Ai langsung aja mau ngelap bekas kamar mandi. Terus Bun Ai kasih keset rumput ya, jadi supaya nggak licin. Matiin air, tutup pintu. Ya udah, kegiatan ibu rumah tangga ya emang itu aja. Matiin lampu, tapi but is okay. Insya Allah happy selama anak sehat, kita sehat. Bersyukur sama Allah karena sehat itu nikmat tertinggi. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.